Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bahas tentang reaksi oksidasi reduksi untuk pertemuan kedua pada mata kuliah kimia unsur. Pertama saya bahas tentang pengaruh pH terhadap reaksi redoks. Pengaruh pH ini dapat kita mulai dari persamaan Nernst, di mana persamaan Nernst ini menceritakan tentang uh, potensial redoks potensial redoks yang dipengaruhi oleh potensial redoks standar, temperatur, jumlah elektron, dan juga konstanta kesetimbangan redoks. Jika ini terkait dengan persamaan reaksi setengah sel, bisa saja contohnya adalah pada reaksi reduksi misalnya. Jadi seperti ini, oksidasi menangkap elektron menjadi keadaan tereduksi. Maka persamaan Nernst ini adalah terkait dengan potensial reduksi sel itu sama dengan potensial reduksi standar yang dikurangi oleh RT per ZV kali ln Q atau ln K ya, di mana artinya bahwa potensial reduksi itu dipengaruhi oleh potensial reduksi standarnya, dipengaruhi oleh temperatur, jumlah elektron, dan konstanta kesetimbangan reaksi reduksi. Nah, pada reaksi reduksi ini K atau Q itu sama dengan adalah konsentrasi bentuk tereduksi yang terbentuk dengan dibagi konsentrasi bentuk teroksidasi yang tersisa. Nah, jadi dari slide yang pertama ini kita mengambil kesimpulan bahwa potensial reduksi itu dipengaruhi oleh konsentrasi, baik konsentrasi bentuk teroksidasi maupun konsentrasi bentuk yang tereduksi. Nah, pada slide yang kedua terkait dengan contoh masih reaksi reduksi, tetapi di sini melibatkan H+ yang bereaksi dengan bentuk teroksidasi, contohnya yaitu MnO4- ya, yang bereaksi dengan 8H+ ditambah dengan 5 elektron menjadi Mn2+ ditambah dengan 4H2O. Pada persamaan reaksi ini, 5 elektron ini merupakan sumbangan dari persamaan oksidasi, di mana spesies mengalami oksidasi dengan melepaskan 5 elektron, dan 5 elektron ini disumbangkan kepada MnO4- untuk berubah menjadi Mn2+. Nah, di dalam persamaan perubahan dari MnO4- menjadi Mn2+ ini dibutuhkan 8H+ untuk memudahkan perubahan bilangan oksidasi tersebut ya, sehingga dihasilkan produk samping yaitu merupakan H2O. Nah, terkait dengan persamaan Nernst, maka kita mengetahui bahwa potensial reduksi sekarang dipengaruhi oleh potensial reduksi standar, temperatur, jumlah elektron, dan konsentrasi Mn2+ yang terbentuk, konsentrasi MnO4- yang tersisa, dan konsentrasi H+ yang tersisa. Jadi di sini sekarang kita melihat bahwa persamaan reaksi reduksi itu dipengaruhi selain oleh konsentrasi juga dipengaruhi oleh H+ ya. Jadi dipengaruhi oleh H+ atau dipengaruhi oleh pH. Karena pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan struktur dari MnO4- ya. MnO4- ini dari strukturnya kita mengetahui ada 3 double bond ya, dan 1 single bond. Nah, pada masing-masing O di sini ada lone pair yang menunjukkan bahwa O di sini semuanya bersifat basa Lewis. Nah, selain itu di lingkungan di dalam larutan ini juga tersedia
8H+, maka artinya bahwa di dalam sistem ini juga tersedia asam Lewis ya. Jadi ada basa Lewis O dan ada asam Lewis H+. Selain itu juga tersedia 5 elektron yang merupakan sumbangan dari reaksi oksidasi ya. Nah, eh, antara basa Lewis karena dia punya lone pair, ada gaya tarik menarik dengan asam Lewis H+ ya, antara basa Lewis O ada gaya tarik menarik dengan asam Lewis H+. Nah, adanya gaya tarik menarik ini kuat sehingga dia bisa melemahkan ikatan kovalen O dengan Mn. Nah, selain itu di sisi lain antara Mn dengan O yang dengan apa double bond begini, ini juga ada gaya tarik menarik ya, di mana O di sini lebih kuat menarik bonding pair dibandingkan dengan Mn, sehingga distribusi elektron pada bonding pair ini cenderung lebih mendekat kepada O. Nah, adanya gaya tarik kuat yang oleh O di sini bisa menyebabkan ikatan Pi pada bonding pair ini bisa berpindah menjadi lone pair. Nah, dengan adanya perpindahan ke O menjadi lone pair, maka akan meningkatkan kebasaan Lewis dari O di dalam menarik H+ gitu ya, untuk berikatan dengan O. Nah, di sisi lain perpindahan dari eh, ikatan Pi ini menjadi lone pair pada O, maka juga menyebabkan Mn ini menjadi bermuatan positif. Nah, dengan Mn menjadi bermuatan positif, maka akan memudahkan 5 elektron ini untuk menyerang Mn. Nah, jadi faktor yang menyebabkan terputusnya ikatan antara O dengan Mn di sini yaitu beda elektronegativitas antara O dengan Mn, kemudian gaya tarik menarik antara asam Lewis H+ dengan O, dan juga adanya serangan dari 5 elektron ini terhadap Mn. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya terputus ikatan antara O dengan Mn membentuk Mn2+, dan O di sini masing-masing mengikat H+ menjadi membentuk ikatan kovalen yaitu membentuk struktur H2O. Contoh lain yaitu pada ClO4- bereaksi dengan 2H+ dan 2 elektron membentuk ClO3- ditambah dengan H2O. Reaksi ini merupakan reaksi reduksi juga ya, karena terjadi perubahan dari bilangan oksidasi Cl yaitu 7+ menjadi Cl yang 5+. Apa bedanya pada MnO4- dengan ClO4- pada ClO4-, ikatan antara ClO ini betul-betul ikatan kovalen karena antara Cl dengan O itu sama-sama merupakan unsur-unsur non-logam. Sementara pada Mn dengan O ini sebetulnya merupakan ikatan koordinasi ya antara Mn17+ dengan O2-. Tetapi pada strukturnya bisa kita gambarkan sebagai ikatan kovalen karena memang menurut teori medan ligan, ikatan koordinasi pada senyawa kompleks atau ion kompleks itu bisa kita nyatakan di dalam ikatan sigma dan ikatan pi. Nah, seberapa persen keionikan antara Mn dengan O itu bisa kita hitung berdasarkan beda elektronegativitas seperti yang sudah kita pelajari pada anorganik 1 ya. Begitu juga antara Cl dengan O ya. Bisa kita hitung seberapa persen kekovalenannya. Seberapa persen kalau di sini ada unsur keionikannya ya. Antara ClO4- dengan MnO4-, maka yang lebih ionik itu adalah yang MnO4- ya. Saya kembali lagi ke sini. Pada persamaan ini dari ClO4- menjadi ClO3- ini, pada pH 0 yaitu pada keadaan standar, ini diketahui potensial reduksi standarnya adalah plus 1,201 volt. Nah, pada pH 7
ini potensial reduksi sama dengan 0,788. Jadi di sini ada penurunan nilai potensial reduksi yang mula-mula itu sama dengan potensial reduksi standar itu menjadi menurun karena pH yang meningkat atau konsentrasi H+ yang menurun. Nah, kenapa demikian? Kalau kita kaitkan secara matematik dengan menggunakan persamaan Nernst, kita bisa melihat bahwa potensial reduksi ini eh, dipengaruhi oleh potensial reduksi standar, temperatur, jumlah elektron, dan konsentrasi dari yang tereduksi dalam hal ini adalah ClU 3-, dan kemudian konsentrasi dari bentuk teroksidasi yaitu ClU 4- yang tersisa dan konsentrasi H+ yang tersisa. Nah, jadi konsentrasi H+ dan juga pH di sini mempengaruhi eh, potensial reduksi ya yang mula-mula di sini sama dengan potensial reduksi standar, tetapi karena pH berubah maka di sini menjadi eh, lebih kecil ya dibandingkan dengan potensial reduksi standar. Jadi anion perklorat ini menjadi oksidator yang lebih kuat atau lebih mudah tereduksi pada kondisi asam atau pada kondisi larutan di mana di situ banyak tersedia H+. Sekarang kita kaitkan dengan strukturnya yaitu Cl di sini mengikat 4O dengan 3 double bond dan 1 single bond. Nah, di sini semua dari O di sini merupakan basa Lewis dan di lingkungannya itu banyak tersedia H+ ya dan juga ada 2 elektron yang merupakan sumbangan dari reaksi eh, oksida reaksi oksidasi ya. Jadi sumbangan dari reduktor yang mengalami oksidasi. Nah, seperti pada kasusnya Mn4- ya, jadi ada gaya tarik antara asam Lewis dengan basa Lewis untuk membentuk ikatan kovalen baru yang dimana di sini melemahkan ikatan antara O dengan Cl. Selain itu memang antara O dengan Cl ini juga ada gaya tarik pada bonding pair ini cenderung ke Cl akibat dari tarikan elektron pada bonding pair yang double bond di sini untuk menuju ke O ya karena beda elektronegativitas antara O dengan Cl itu lebih besar O ya. Nah, karena adanya gaya tarik yang kuat oleh O di sini pada double bond sehingga ikatan P pada double bond itu bisa berpindah menjadi eh, lone pair pada O. Nah, di sini akan menyebabkan Cl di sini betul-betul bermuatan positif sehingga dua elektron di sini akan mudah untuk eh, menyerang Cl dari sini ya. Nah, sekarang bermuatan positif. Dengan muatan positif juga di sini menjadi semakin lemah ya antara O dengan Cl yang tidak double di sini dan juga di sini tarikan elektron terhadap H di sini ini juga cenderung melemahkan akhirnya di sini bisa putus dan terbentuk H2O. Nah, di sini pada ClO3 minus yang sudah ditinggalkan nilai muatan minus ini berasal dari O di sini yang tidak tidak ber ikatannya tidak double ya sehingga di sini ada 3 lone pair yang di sini sehingga menjadi dia bermuatan negatif. Nah, struktur ClO3 minus ini itu distabilkan oleh resonansi ya antara struktur ClO3-1 dengan struktur ClO3 minus yang lain yaitu dengan cara lompat-lompat ya. Jadi karena ada gaya tarik yang kuat bonding pair oleh O karena beda elektronegativitas antara O dengan Cl sehingga ikatan P ini bisa berpindah sebagai lone pair. Kalau berpindah sebagai lone pair maka Cl-nya bermuatan positif sehingga membuat lone pair yang pada O yang ada 3 pasangan lone pair ini
sehingga dia berpindah menjadi bonding pair. Begitu seterusnya sehingga di sini struktur ini distabilkan oleh resonansi. Nah, sekarang saya berpindah ke reaksi disproporsionasi. Nah, reaksi disproporsionasi ini apa? Yaitu reaksi di mana spesies itu bereaksi, spesies tersebut memiliki bilangan oksidasi yang sama dan jenis unsur yang sama, ya, sehingga di situ terbentuk dua spesies dengan bilangan oksidasi yang berbeda. Contohnya yaitu Cu+ bereaksi dengan Cu+ itu membentuk Cu2+ dan Cu. Jadi ada reaksi disproporsionasi antara Cu+1 dengan Cu+ yang lain. Nah, Cu+ di dalam larutan akuatik itu tersolvasi oleh molekul-molekul H2O dengan membentuk formasi suatu ion kompleks, ya. Jadi antara Cu+ itu mengikat sejumlah H2O, ya. Contohnya adalah sebanyak 6 gitu, ya, sehingga dia membentuk kompleks oktahedral misalnya, ya. Nah, pada kuliah kimia anorganik 3 itu akan dibahas secara khusus tentang reaksi redoks pada senyawa kompleks atau pada ion kompleks, ya. Jadi ini nanti akan kita bahas lebih detail mekanismenya pada pertemuan pada kuliah kimia anorganik 3, ya. Nah, apakah reaksi disproporsionasi ini terjadi? Kita bisa memprediksikan atau memperkirakan dengan menggunakan data potensial reduksi standar yang tersedia pada tabel reduksi standar, ya. Jadi dari tabel potensial reduksi standar kita data ada dua data yaitu Cu+ menjadi Cu itu dengan potensial reduksi standar sekian, Cu2+ menjadi Cu+ dengan potensial reduksi standar sekian. Nah, untuk menghitung apakah di sini terjadi disproporsionasi, maka salah satu harus dibalik menjadi teroksidasi, ya. Jadi Cu+ diposisikan pada sebelah kiri, Cu2+ di sebelah kanan. Nah, jadi kalau Cu+ dipindah sebelah kiri dan Cu2+ sebelah kanan, maka ini berubah menjadi negatif 0,16. Nah, pada proses perhitungan kita bisa menggunakan persamaan reaksi seperti ini, di mana salah satu ini akan kita balik gitu, ya. Cu+ menjadi Cu2+ dengan di sini negatif 0,16. Atau lebih singkat kita bisa menggunakan dalam kurung seperti ini. Jadi potensial reduksi standar dalam kurung Cu plus menjadi Cu dengan potensial reduksi standar sekian. Kemudian potensial reduksi standar dalam kurung Cu+ menjadi Cu2+. Berarti di sini potensial oksidasi standar sekarang, ya, karena ini dibalik. Ini menjadi negatif 0,16. Nah, kemudian kita jumlahkan. Kalau di sini harga dari potensial redoks itu standar sama dengan positif, maka artinya bahwa pada kondisi standar ini terjadi reaksi secara spontan, ya. Cu+ dengan Cu+ membentuk Cu2+ dan Cu. Jadi pada kondisi standar itu secara spontan terjadi reaksi disproporsionasi pada Cu+, ya. Ini contoh yang lain lagi yaitu HClO itu berubah menjadi Cl2 dan ClO3-, ya, dengan tambahan H2O dan H+. Nah, jadi di sini ada perubahan bilangan oksidasi, ya. Jadi Cl di sini yang muatannya 1 menjadi Cl2 di mana ini muatannya adalah 0 dan ClO3- yang Cl di sini muatannya adalah 5 positif. Jadi ada reaksi disproporsionasi dari HClO menjadi Cl2 ditambah ClO3-. Mengapa di sini ada tambahan 2 H2O dan H+ karena di dalam proses reaksi reduksi dan proses reaksi oksidasi di sini melibatkan tambahan
H plus ya, karena reaksinya di sini ada kandungan O di sini ya, melibatkan O sehingga kita harus menyeimbangkan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi ini masing-masing sehingga di sini akhirnya ada tambahan H plus. Untuk menjelaskan dengan menggunakan struktur, saya ambil salah satu dari persamaan setengah sel ini, yaitu yang mengalami reduksi, yaitu HClO menjadi HCl2 dengan menggunakan bantuan 4H plus dan 4 elektron menjadi tambahan produk yaitu 4H2O. Saya pilih ini karena potensial reduksinya berharga positif ya. Sementara yang satunya ini merupakan kaitannya nanti terjadinya reaksi oksidasi sehingga harus dibalik dan di sini berharga negatif. Jadi saya memilih contoh yang pertama. Jadi kira-kira seperti ini kalau saya gambarkan dengan struktur Lewis. Berarti ini adalah masing-masing ada 4 struktur HClO. Nah, kemudian ada 4 H plus yang tersedia dan ada 4 elektron yang tersedia di dalam larutan tersebut. Nah, O dengan Cl ini eh, memiliki elektronegativitas yang berbeda. Nah, karena ada perbedaan dari elektronegativitas antara O dengan Cl, maka bonding pair pada yang mengikat O dengan Cl di sini akan cenderung eh, lebih mendekat ke O dibandingkan terhadap Cl. Nah, di sisi lain di situ ada tersedia H plus di lingkungan. H plus itu bisa tertarik kepada O dan bisa tertarik kepada Cl. Namun demikian dengan adanya uh, elektron bonding pair yang cenderung untuk mendekat ke O, baik yang berasal dari Cl maupun berasal dari ikatan dengan H, maka di sini akan menjadi akan sangat basa Lewis. Nah, karena itu H plus ini akan cenderung untuk diserang oleh elektron pada O. Nah, eh, dengan bonding pair yang cenderung mendekat ke O, maka ada berpotensi untuk berpindah ke arah O ya menjadi lone pair-nya. Nah, sehingga Cl di sini bermuatan positif sehingga dia akan diserang oleh 2 elektron yang berasal dari reaksi oksidasi. Nah, proses ini itu menyebabkan antara Cl1 dari struktur HClO dengan Cl dari yang lain yang berasal dari HClO yang lain itu bisa terjadi reaksi yang menghasilkan Cl2. Nah, demikianlah kemungkinan ditinjau dari struktur Lewis, perbedaan elektronegativitas dan sifat asam basa Lewis yang memungkinkan untuk menyebabkan terjadinya reaksi reduksi dari HClO menjadi Cl2 ditambah dengan H2O. Jadi faktor yang eh, menyebabkan terjadinya reaksi tersebut adalah adanya sifat asam Lewis dan basa Lewis, kemudian adanya perbedaan elektronegativitas dan kemudian tersedianya elektron yang untuk menyerang Cl yang eh, menjadi bermuatan positif karena ditinggalkan oleh bonding pair untuk menjadi lone pair pada U karena gaya tarik elektron yang kuat dari atom yang sangat elektronegatif pada U. Demikian. Ini adalah soal diskusi untuk yang dikerjakan mahasiswa dan dikumpulkan. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.